Konnichiwa minasan dokunimasu, yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Nasrul in the house. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang borderline personality disorder. Dr. Frost pernah berkata, bagi penderita borderline personality disorder, bunuh diri sangat penting dilakukan untuk mengontrol hidup orang lain atau orang yang disayanginya. Borderline personality disorder adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir penderitanya, yang ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang selalu berubah dan sulit dikontrol, serta perilaku yang impulsif. Penderita gangguan kepribadian memiliki cara pikir, cara pandang, dan perasaan yang berbeda dibandingkan dengan orang pada umumnya. Kondisi ini seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan penderita dengan orang lain. Sekitar 1-4% orang di dunia ini mengalami borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Gangguan ini umumnya muncul pada masa remaja akhir atau dewasa muda dan lebih sering dialami oleh wanita. Borderline personality disorder dapat mempengaruhi citra diri, perasaan, perilaku, cara berpikir, dan hubungan penderitanya dengan orang lain. Gejalanya biasanya muncul pada masa remaja menjelang dewasa dalam tingkat ringan hingga berat. Gejala borderline personality disorder dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, mood atau suasana hati yang tidak stabil. Yang kedua, gangguan pola pikir dan persepsi. Yang ketiga, perilaku impulsif. Dan yang keempat adalah hubungan yang intens tetapi tidak stabil. Yang pertama, mood atau suasana hati yang tidak stabil. Penderita borderline personality disorder dapat mengalami perubahan suasana hati yang drastis terhadap dirinya sendiri, lingkungan, atau orang-orang di sekitarnya tanpa alasan yang jelas. Mood penderita bisa berubah dari posisi ke negatif atau sebaliknya. Saat mengalami suasana hati yang negatif, penderita ini bisa merasa marah, hampa, sedih, tidak berharga, malu, panik atau takut, dan kesepian. Yang kedua yaitu gangguan pola pikir dan persepsi. Borderline personality disorder bisa menyebabkan penderitanya berpikir bahwa dirinya buruk, bersalah, atau tidak berarti. Pikiran ini bisa hilang dan timbul, serta membuat penderitanya kalut dan berusaha mencari pembenaran ke orang-orang di sekitarnya untuk meyakinkan dirinya bahwa dirinya tidak buruk. Penderita borderline personality disorder juga dapat mengalami halusinasi, misalnya mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada dan memintanya menyakiti diri sendiri. Selain itu, penderita juga bisa memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal atau delusi. Misalnya, keyakinan bahwa dirinya dikejar oleh pembunuh bayaran. Gejala yang ketiga yaitu perilaku impulsif. Impulsif sendiri memiliki arti bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba, menurut gerak hati atau insting. Perilaku seseorang yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba di luar rencana, atau sebuah sikap yang tidak didukung dengan alasan yang kuat. Pada umumnya, sikapnya tergolong irasional. Perilaku ini termasuk aktivitas yang membahayakan diri sendiri, atau tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Contohnya, penderita dapat melukai diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri, melakukan hubungan seks yang beresiko, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, atau berjudi tanpa memikirkan resiko kalah. Yang keempat yaitu hubungan yang intens tetapi tidak stabil. Borderline personality disorder dapat menyebabkan penderitanya takut akan diabaikan oleh orang lain. Akan tetapi, penderita borderline personality disorder pada lain waktu juga bisa merasa tidak nyaman jika ada orang yang terlalu dekat atau terlalu memperhatikannya. Hal ini dapat merusak hubungan penderita dengan orang lain.
Itulah 4 gejala borderline personality disorder, tetapi tidak semua penderita borderline personality disorder mengalami seluruh gejala tersebut. Sebagian penderita hanya mengalami beberapa gejala saja. Tingkat keparahan, frekuensi kemunculan, dan berapa lama terjadinya gejala pada setiap penderita juga bisa berbeda-beda. Umumnya, gejala borderline personality disorder akan mereda dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia penderita. Gejala biasanya akan berkurang saat penderita memasuki usia 40 tahun. Oke, itulah gambaran penderita borderline personality disorder. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan membacakan narasi yang sangat bagus agar kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Setiap orang memiliki matahari mereka masing-masing. Matahari yang menyinari, menghangatkan hati mereka, dan membuat mereka tetap tumbuh. Terkadang kita kehilangan cahaya itu dan terperangkap dalam kegelapan. Tapi tidak perlu takut pada jalan yang gelap itu, karena besok matahari akan selalu bersinar lagi. Oke, itulah video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.